Gitu. Nah, kalau kita bicara Gubernur Jakarta, nanti misalnya Mas Pram, begitu ya, PDI Perjuangan oposisi, bukan mustahil penolakan-penolakan yang terjadi itu adalah motivasinya politis. Dalam kerangka membangun front oposisi gitu loh, memperluas oposisi. Untuk membangun front itu kan perlu isu kan, itu nggak bisa kemudian asal tolak-tolak aja, perlu isu gitu loh. Kayak misalnya Anies ya, secara teknokrasi, seolah-olah teknokrasi itu kami tidak mau normalisasi, kita naturalisasi kan gitu kan. Tapi sebetulnya itu politis. Dan saat itu kan Anies jadi nggak sinkron dengan Pak Peas kan? Iya. Pak sebagai wakil dari pemerintah pusat jadi terhambat. Betul. Gitu. Dan ketika Anies sudah tidak gubernur, Pak Jokowi masih presiden kan ada meresmikan apa itu? Sodetan kalau nggak salah itu. Yang Pak Jokowi udah mengatakan sodetan ini sudah tertunda berapa tahun? 5 tahun. Kenapa tertunda? Karena Anies nggak mau. Ya untuk persisnya nanti teman-teman ketik di kolom komentar lah. Paling nggak itu cerita besarnya. Itu soal sodetan itu, yang dia katakan itu tertunda 5 tahun, itu gara-gara Anies. Jadi Anies itu hantu. Beneran itu. Hantu bagi pembangunan di tingkat nasional dan hantu bagi pembangunan di tingkat Jakarta. Kembali ke soal aglomerasi itu, aglomerasi kan kayaknya masih RUU ya? Itu akan setahu saya sudah jadi undang-undang. Oh, sudah diundangkan ya? Dan pimpinannya saya tambahkan lagi, pimpinannya adalah ex officio wakil presiden. Oke. Ya pada hari ini dijabat oleh Gibran Rakabuming Raka. Yang artinya memang itu mengandekan sinkronisasi ya dengan pemerintah. Pusat berarti. Ini 3 provinsi, ya kan? Perlu diorkestrasi. Nah, orkestratornya itu adalah Wapres. Wapres lah yang mengkoordinasi antara Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. Jadi bagi teman-teman yang mendukung Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo, mendukung Mas Gibran, kalau Anda pilih Pram dan Rano, ya, calonnya PDI, yang didukung oleh Anies Hantu Baswedan, Anda sama dengan akan mengganggu jalannya koordinasi dari ibu kota Jakarta ini. Kalau misalnya nanti gubernurnya Pram yang partainya PDI begitu bermusuhan dengan Pak Jokowi, begitu bermusuhan dengan Mas Gibran, apa kemudian kira-kira aja, logis-logis aja nih, apa kira-kira Mas Pram akan ikut apa kata Gibran? Apa kira-kira nanti DPP PDI Perjuangan, apa nanti Ibu Mega akan memberikan instruksi yang bertentangan dengan arah kebijakan yang mau diambil oleh pemerintah pusat? Menurut saya tidak. Jadi sebetulnya coblosan 27 November nanti buat warga Jakarta itu bukan cuma sekedar milih Gubernur Jakarta, tapi Anda juga berbicara mengenai prospek penyelesaian masalah di Jakarta, pengembangan masalah di Jakarta berkaitan dengan konsep aglomerasi ini, gitu loh, berkaitan dengan penataan secara meluas, secara komprehensif, gitu. Dan itu terancam terganggu kalau misalnya nanti yang terpilih itu bukan Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan tegak lurus dengan pemerintah pusat, gitu loh. Oke.